Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Miss Sari dalam pelajaran matematika untuk kelas 4. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Teman-teman ikuti Miss Sari ya. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini sebenarnya kita akan belajar apa aja sih? Nah, teman-teman, pelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan faktor bilangan. Lalu, yang kedua, kita akan belajar menjelaskan kelipatan bilangan. Oke, tanpa berpanjang kata-kata lagi, kita mulai pelajaran pertama. Yuk. Nah, pembelajaran kita yang pertama, kita akan membahas faktor bilangan. Teman-teman, sudah siap ya? Yuk, perhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor bilangan? Dan bagaimana menentukan faktor bilangan? Teman-teman, simak ilustrasi berikut. Di sini ada sejumlah siswa SD sedang melakukan upacara bendera. Jika siswa kelas 4 berjumlah 24 orang, berapa formasi barisan yang dapat dibuat bila setiap baris jumlah siswanya sama banyak? Nah, teman-teman bisa menjawabnya tidak? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, simak penjelasan Miss Sari berikut ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan Miss Sari tadi, kita harus memahami terlebih dahulu konsep faktor bilangan. Di sini Miss Sari menampilkan faktor dari 16 dan 20. Faktor dari 16 kita dapat dengan cara mencari bilangan yang hasil kalinya adalah 16, yaitu 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Lalu, faktor dari 20 dengan cara yang sama. 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5. Maka, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara mencari faktor bilangan? Sekarang, coba teman-teman tentukan faktor bilangan berikut, yaitu faktor bilangan dari 24. Perkalian berapa saja yang bisa menghasilkan angka 24? Coba, 1 dikali berapa supaya jadi 24? Benar, 24. 2 dikali 12. 3 dikali 8. 4 dikali 6. Jadi, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Apa yang dapat kalian simpulkan dari konsep faktor bilangan? Iya, faktor bilangan adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Jadi, kalau kita ingin menentukan faktor bilangan, teman-teman bisa mencarinya dengan cara membagi bilangan tersebut atau dengan mencari hasil kali bilangan berapa saja yang dapat menghasilkan
bilangan tersebut. Nah, berarti teman-teman sudah tahu dong dan mendapat jawaban pertanyaan yang di awal tadi Misari tanyakan? Iya benar teman-teman. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal yaitu formasi yang dapat kita buat 1 baris dikali 24 siswa, 2 baris dikali 12 siswa, 3 baris dikali 8 siswa, atau 4 baris dikali 6 siswa. Atau sebaliknya ya. Alhamdulillah teman-teman, Misari sudah selesai menjelaskan konsep faktor bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal faktor bilangan. Teman-teman, pasti sudah siap untuk menjawab ya? Oke, soal yang pertama yang Misari berikan adalah soal lower order thinking skill atau yang biasa disebut juga dengan soal LOTS, yaitu tipe soal mudah. Soalnya di sini adalah tentukan faktor bilangan dari 52. Bagaimana cara menjawabnya? Benar sekali. Kita cari faktor bilangan dari 52 dengan cara mencari angka berapa saja yang menghasilkan angka 52. Di sini Misari sudah berikan jawabannya yaitu 1 dikali 52, 2 dikali 26, 4 dikali 13. Jadi faktor bilangan dari 52 adalah 1, 2, 4, 13, 26, dan 52. Next, kita masuk ke soal berikutnya. Latihan soal faktor bilangan berikutnya yaitu soal medium order thinking skill atau yang biasa disebut juga dengan MODS. Nah, ini adalah soal tipe sedang. Di sini Misari punya contoh soalnya. Tim tari ekskul SD Makmur terdiri dari 8 orang. Tim tari akan mengikuti lomba porseni. Tiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Berapa formasi tarian yang dapat dibentuk oleh tim tari tersebut? Oke, jawabnya informasi yang diberikan ada 8 orang. Berarti kita mencari faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 yaitu 1 dikali 8 dan 2 dikali 4. Jadi ada 2 formasi. Jadi jumlah formasi tim tari yang dapat dibentuk oleh tim tari ekskul SD Makmur adalah 2 formasi, yaitu 1 kali 8 dan 2 dikali 4. Oke, kita next ke soal berikutnya. Latihan soal faktor bilangan berikutnya yaitu soal higher order thinking skill atau yang biasa disebut juga dengan soal HOTS. Ini adalah tipe soal tinggi, di mana Misari punya contohnya yaitu berapa selisih perkalian semua faktor 13 dan 25. Wah, gimana ya teman-teman? Di sini sudah Misari jawab. Jawabnya adalah kita harus mencari terlebih dahulu faktor dari 13 dan 25. Nah, angka berapa yang bisa menghasilkan 13? Iya, benar sekali teman-teman. 1 dikali 13. Lalu, kalau yang menghasilkan bilangan 25? 1 dikali 25 dan 5 dikali dengan 5. Maka kita mendapatkan faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Kemudian faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Perkalian faktor 13, 1 dikali 13 adalah 13. Kemudian perkalian faktor 25, 1 dikali 5, 5 dikali 25, 125. Berarti selisih perkalian faktor 13 dan 25 adalah 125 dikurang 13. Jadi hasilnya adalah
112. Jadi selisih perkalian faktor 13 dan 25 adalah 112. Setelah kita selesai membahas materi yang pertama yaitu tentang faktor bilangan, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu kelipatan bilangan. Teman-teman sudah siap kan? Tahukah kamu apa perbedaan antara faktor bilangan dan kelipatan bilangan? Ada yang sudah tahu? Oh, ada yang belum? Oke, tidak usah khawatir teman-teman. Kalaupun belum mengerti, Miss Sari akan menjelaskannya. Agar kita dapat memahami konsep kelipatan bilangan, teman-teman perhatikan tabel yang Miss Sari berikan. Pada tabel tersebut, Miss Sari memberikan contoh kelipatan. Yang pertama ada kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Contoh yang kedua kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Berikutnya kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Selanjutnya kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Dan yang terakhir ada kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, dari tabel yang sudah Miss Sari berikan, teman-teman pasti tahu kalau konsep dari kelipatan adalah kita menjumlahkan dengan bilangan yang sama berulang kali atau yang biasa kita kenal dengan perkalian. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari tabel tersebut? Benar sekali teman-teman. Kelipatan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Jadi, yang perlu teman-teman ingat adalah kelipatan itu sama dengan perkalian. Maka dari itu, Miss Sari harapkan teman-teman sudah hafal atau paham semua perkalian 1 sampai 10 agar teman-teman bisa mudah memahami materi kelipatan. Kita sudah dapat ya perbedaan antara faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Kalau faktor bilangan, teman-teman mencarinya dengan cara membagi. Tapi kalau kelipatan bilangan, teman-teman mencarinya dengan cara mengalikan. Alhamdulillah teman-teman, konsep kelipatan bilangan sudah Miss Sari jelaskan. Sekarang kita masuk ke latihan soal kelipatan bilangan. Soal yang pertama yaitu soal lower order thinking skills, yaitu soal LOTS. Tipe soal ini adalah tipe soal mudah. Miss Sari punya contoh soal yang pertama yaitu tuliskan 7 kelipatan bilangan 12, 15, dan 18. Ada yang sudah tahu jawabannya? Bagaimana cara menjawabnya? Benar sekali teman-teman, cara menjawabnya yaitu kita mengalihkan bilangan 12, 15, dan 18 hingga 7 kali. Nah, itu jawabannya. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. 15, 30, 45, 60, 75, 90,
dan 105. Sedangkan untuk yang 18, 36, 54, 72, 90, 108, dan 126. Yeay, jawaban teman-teman benar. Kita hanya akan mengalikannya hingga 7 kali kelipatan. Next, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya, yaitu soal Medium Order Thinking Skill atau MOTS. Tipe soal mudah. Soalnya adalah tentukan bilangan-bilangan kelipatan 50 yang lebih dari 60 tetapi kurang dari 220. Bagaimana jawabnya teman-teman? Yaps, benar sekali. Kita buat perkalian kelipatan dari 50, yaitu 50, 100, 150, 200, 250, 300. Lalu kita lihat mana bilangan yang lebih besar dari 60 tetapi lebih kecil dari 220. Benar sekali, yaitu 100, 150, dan 200. Jadi jawabannya adalah bilangan kelipatan 50 yang lebih dari 60 tetapi kurang dari 220 adalah 100, 150, dan 200. Next, kita lanjutkan ke latihan soal yang terakhir ya, yaitu latihan soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Soalnya adalah Leni, Siti, dan Dina bermain lompat tali di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Leni mendapat urutan ketiga. Jika Leni bermain sebanyak 8 kali, pada urutan keberapa saja Leni bermain lagi? Bagaimana ini jawabnya teman-teman? Yap, benar sekali. Kita akan menjawab menggunakan konsep kelipatan bilangan, yaitu kelipatan bilangan 3 sebanyak 8 kali, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Jadi Leni bermain sebanyak 8 kali, maka ia akan main lagi pada urutan ketiga, ke-6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Wah, sudah selesai semua. Misari jelaskan faktor bilangan, kelipatan bilangan, beserta latihan-latihan soalnya. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk mempelajari kembali apa yang sudah Misari ajarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman memahami pembelajaran yang sudah Misari jelaskan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum Misari akhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita ucapkan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Teman-teman, angkat kedua tangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.